Drone intai pasukan Hizbullah kembali bisa menembus markas pasukan Israel dalam serangan mereka. Kali ini drone Hub tersebut mampu mengintai dan menembus pangkalan udara Ramat David Israel. Dalam video terbaru yang dirilis oleh pasukan Hizbullah, mereka berhasil melayangkan ancaman pada pangkalan udara Ramat David dan bahkan menangkap pergerakan komando tertinggi Israel. Rekaman tersebut diunggah pada Rabu 24 Juli 2024 dengan pesawat tak berawak canggih mereka. Pangkalan udara Ramat David adalah satu-satunya pangkalan udara militer Israel yang berjarak 46 km dari perbatasan Lebanon. Drone Hub ini berhasil menghindari sistem pengawasan dan intersepsi Israel untuk ketiga kalinya. Dengan jelas, seluruh bagian dari pangkalan udara Ramat David dikuliti oleh Hizbullah. Hizbullah merinci di pangkalan udara Ramat David ini juga dilengkapi hanggar, lapangan pacu, gudang amunisi, hingga 3 baterai Iron Dome. Lewat pengintaian inilah pasukan Hizbullah juga memberikan ancaman keras bagi Israel. Hizbullah menjelaskan bahwa ia bisa sewaktu-waktu menghancurkan pangkalan tersebut. Wilayah Israel kini jauh dari kata aman meski dilindungi oleh Iron Dome mereka. Pasalnya Houthi aman didapati menggunakan drone Yafah yang bisa menembus titik-titik vital Israel tanpa terdeteksi radar. Pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu, drone Yafah diketahui sukses menyerang Tel Aviv tanpa ditembak jatuh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Juru bicara Houthi Yahya Sari menegaskan drone tersebut bisa melewati sistem intersepsi tanpa terdeteksi radar Zionis. Drone ini pun terbukti berhasil meledak di sekitar apartemen di dekat area diplomatik Amerika Serikat. Drone Yafah sendiri merupakan pesawat nirawak kelompok Houthi Yaman. Yafah diidentifikasi sebagai pesawat nirawak Sama 3 buatan Iran. Hanya saja beberapa bagiannya telah dimodifikasi sehingga tampak begitu berbeda, termasuk juga jarak jangkauannya yang sudah dikembangkan. Houthi Yaman juga menegaskan bahwa drone tersebut adalah hasil buatan sendiri. Yafah selama ini menjadi pesawat nirawak multiguna jarak jauh yang dirancang dengan begitu canggih. Yafah juga dilengkapi hulu ledak berkekuatan tinggi serta sistem canggih yang mampu menghindari radar dan pertahanan udara musuh. Karena statusnya baru, Yafah disebut pertama kali dipakai selama operasi melawan Israel baru-baru ini. Nama Yafah atau Jaffa sendiri didasarkan pada kota Jaffa, pusat komersial Palestina yang diserang Israel tahun 1948 silam. Sejak itu wilayahnya sudah hilang karena ditelan oleh kota Tel Aviv. Karena sudah banyak dimodifikasi, Israel sendiri kesusahan untuk bisa mendeteksi spesifikasi dari drone ini. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Israel agar tidak memperpanjang konflik di Timur Tengah. Putin juga memperingatkan potensi perang meluas jika sampai Rusia menurunkan sistem rudal nuklir Yars mereka. Rudal nuklir Yars sendiri mampu menyerang target hingga sejauh 11.000 km. Latihan sistem rudal ini juga sudah dilakukan dan menjadi ancaman terbaru bagi pasukan Israel. Rudal balistik Yars ini membawa muatan 3 hulu ledak MIRV nuklir. Rudal balistik nuklir RS-24 Yars oleh NATO disebut sebagai SS-27 Mod 2. RS-24 adalah rudal bahan bakar padat 3 tahap yang dilaporkan membawa muatan 3 kendaraan masuk yang dapat ditargetkan secara independen atau multiple independently targetable readily vehicle. Rudal ini dirancang mirip dengan ICMB SS-27 atau Topol M Rusia dan Bulava SS-NX-32 SLBM-1. Rudal ini diperkirakan memiliki panjang 22,5 meter dan diameter 2 meter. Rudal RS-24 membawa 3 hulu ledak MRV 1.200 kg dengan hulu ledak nuklir 150-200 knot. Ada anggapan setiap rudal RS-24 Yars mempunyai kapasitas untuk mengangkut hingga 4 hulu ledak, meskipun volume maksimumnya masih belum pasti. Anggota Parlemen Amerika Serikat Rashida Tlaib terang-terangan mengacungkan tulisan penjahat perang saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato dalam Kongres pada Rabu 24 Juli 2024. Tulisan tersebut diacungkan oleh Rashida saat Netanyahu berterima kasih pada Joe Biden atas konflik di jalur Gaza.
Selain mengacungkan kata penjahat perang, Rashida juga menenteng tulisan bersalah atas genosida ke hadapan Netanyahu. Dalam pidato ini, Netanyahu memuji perang Israel. Tak hanya pada Joe Biden, Netanyahu juga berterima kasih pada Donald Trump. Ia juga mengecam pengunjuk rasa pro-Palestina yang hadir di luar gedung Kongres. Diketahui Tlaib sendiri adalah satu-satunya orang Amerika Serikat keturunan Palestina dalam Kongres tersebut. Selain protesnya, Tlaib juga mengeluarkan pernyataan keras pada hari sebelumnya menjelang pidato Netanyahu. Tlaib juga menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Meskipun mendapatkan tepuk tangan meriah dari para hadirin, pidato dan kunjungan Netanyahu juga mendapatkan penolakan di luar gedung Capitol. Tak hanya itu, lebih dari 100 anggota Kongres juga memutuskan untuk walk out dan tak mendengarkan pidato dari Netanyahu. Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menabuh genderang perang dengan Iran seusai pernyataan kontroversialnya. Israel menyebut bahwa Iran adalah musuh besar dari Israel sendiri dan juga Amerika Serikat. Benyamin Netanyahu menyebut bahwa Iran adalah sumber ketidakstabilan di Timur Tengah. Kini, Netanyahu juga diam-diam menghasut pemimpin negara-negara Arab di Timur Tengah tentang pandangannya terhadap Iran. Netanyahu juga mengklaim bahwa Iran akan menaklukkan Timur Tengah sebelum menargetkan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel ini menyatakan bahwa Iran mendanai berbagai kelompok perlawanan untuk menargetkan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Netanyahu juga berteriak dan mengatakan bahwa dengan Israel melawan Hamas, Hizbullah hingga Houthi sama artinya bahwa Israel menghancurkan Iran. Netanyahu menyebabkan propagandanya dalam pidato tersebut dengan mengatakan bahwa serangan militer Israel di jalur Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yaman adalah untuk melindungi Amerika Serikat selain melindungi Israel sendiri. Ia meyakinkan Amerika Serikat bahwa Israel dan Amerika Serikat berbagi kepentingan dan musuh yang sama di Timur Tengah. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengecam pidato Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat. Lewat pidato tersebut, petinggi Hamas ini menegaskan bahwa memang Netanyahu tak mau mencapai kesepakatan senjata dengan Hamas. Dalam pidatonya, Netanyahu sendiri menyebut bahwa pihaknya perlu membentuk aliansi di Timur Tengah untuk melindungi Israel. Ia meyakinkan Amerika Serikat bahwa Israel dan Amerika Serikat berbagi kepentingan dan musuh yang sama di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel ini juga menyampaikan klaimnya bahwa militer Israel hampir mencapai kemenangan atas Hamas di jalur Gaza. Abu Zuhri menuturkan pidato Netanyahu penuh dengan kebohongan dan tak akan berhasil menutupi kekalahan konflik di jalur Gaza. Abu Zuhri menambahkan bahwa aliansi apapun di Israel akan menjadi pengkhianatan terhadap para martir. Netanyahu juga mengatakan bahwa Israel tidak berusaha untuk membangun kembali Gaza. Setelah perang dengan militan Hamas, daerah kantong itu harus dipimpin oleh orang-orang Palestina yang tidak berusaha untuk menghancurkan Israel. Juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudainah, juga menanggapi pidato Netanyahu. Hamas pun secara terang-terangan menyebut akan menyerang Israel atas klaim kontroversialnya tersebut.